Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Lutfi Fadila di Pusfek. Kali ini gue pengen sedikit sharing bagaimana sih persiapan gue saat mau ikut jadi engineer on board. Yuk kita lihat aja gimana prepare. Dan sekarang nih gue di sini sama buat saudara Ilham. Weh, ngeliatnya ke gue terus. Bentar, kenapa saudara? nah ini nih abang Iya, driver saya andalan, lagi dia sama nganterin gue Luffy kemana-mana. Sama di belakang ada Gilang. Nah dia ini cabin maintenance. Seandainya ada trouble apa-apa tentang cabin, dia yang bantuin buat benerin cabinnya. Oke. Nah sekarang kita lanjut lagi sambil nunggu pesawatnya belum landing. Kita ngapain dulu ya? Pokoknya lihat-lihat aja suasana yang ada di sini. Oke. See you. If you got nothing, yeah, against your name. Oke, ini pesawat yang bakal dinaikin nanti, dan gue kayaknya mau turun dulu. Thank you Bang Ilham. Sip. Hai, jadi di video kali ini gue mau ngejelasin bagaimana sih tugas teknisi pesawat saat dia mau ikut terbang, atau biasa juga disebut sama anak-anak di dunia teknik itu EOB, Engineer on Board. Dan bagaimana aja sih suasana yang terjadi saat ketika engineer tersebut on board. Nah, di video kali ini gue bakal ngejelasin bagaimana itu semua. Tenang aja, di video kali ini kalian gak bakal ngelihat muka gue doang. Jadi nanti gue bakal sertain footage dan gambar-gambar suasana yang terjadi. Jadi lu semua dapat bayangan tuh bagaimana sih bentuknya, bagaimana suasananya. Nanti bakal ada penjelasan gambarnya di video ini juga. Jadi kalian tonton sampai habis. Gue yakin video ini cukup menarik sih untuk dibahas. Nah, tapi karena gue nggak bisa ngejelasin saat kerja langsung, jadi gue ngejelasinnya di sini, di rumah, bukan rumah sih, di kos. Karena saat kerja gue nggak bisa ngejelasin panjang lebar, jadi ya gue bikinnya di sini. Jadi gue campur-campur antara gue bikin di sini sama footage atau gambar yang gue ambil saat gue on board. Oke, so tetap tonton sampai habis ya, jangan kemana-mana. Nah, jadi setelah gue turun tadi dari mobil, saat gue pamitan sama driver tadi, gue turun tuh langsung ngelakuin yang namanya final walk round check. Jadi sebelum gue datang itu udah disiapin pesawatnya sama mekanik gue udah ada di sana. Dia udah refueling, udah persiapin semuanya lah kebutuhan untuk penerbangan, dan pesawatnya udah oke. Gue tinggal final walk round check buat mastiin dimana masih ada nggak sih hal-hal yang miss atau kurang saat dilakukan oleh mekanik tadi. Nah, setelah melakukan final walk round check itu langsung aja tuh sembari paralel penumpang yang lainnya boarding naik ke atas pesawat, dan setelah semua penumpang naik ke atas pesawat, gue juga ikut naik pesawat. Nah, di sini kalian perlu tahu kenapa sih engineer tersebut ikut terbang. Biasanya kan engineer udah ada stay di bandara tersebut, tapi kok kenapa ikut terbang? Jadi engineer ikut terbang itu biasanya karena di stasiun yang mau dituju itu belum ada engineer-nya. Contohnya yang kali ini gue akan on board terbang ke Mamuju. Di Mamuju belum ada engineer yang ditempatin di sana. Di sana adanya mekanik atau technical assistant di sana yang ada. Nah, saat ikut on board ini gue juga duduk di kursi penumpang, bukan di kokpit. Tapi kok kenapa katanya ada yang duduk di kokpit? Nah, itu beda lagi. Jadi biasanya yang duduk di kokpit itu dia diajakin sama kaptennya untuk duduk di kokpit. Gue pun pernah. Jadi kalau resminya itu engineer on board itu duduk di penumpang, di kursi penumpang maksud gue ya. Kayak gue kali ini gue duduk di kursi penumpang, untungnya gue dapet tempat yang gak rame, jadi gue bisa ngambil gambar. Tapi ingat ya, gue ngambil gambarnya nggak pakai HP, jadi nggak ada sinyal di device tersebut, jadi aman. Karena gue ngambil pakai kamera pocket gitu loh. Dan juga ini bagaimana saat kita sebelum take off nunggu pesawat terbang. Jadi kita standby dulu di cabin sambil nunggu pesawat tersebut dapat giliran untuk take off. Oke, setelah nggak lama take off ya, kalian mungkin mikirnya engineer itu bakal kerja sesuatu, kerja apa, tapi enggak. Jadi engineer on board itu tidak melakukan action saat pesawat terbang, in flight. Kok gitu sih, enak dong? Ya sebenarnya kan gini, engineer on board itu bukan untuk kerja saat in flight, tapi
untuk kerja seandainya terjadi trouble di in-flight. Nah, dikerjanya di ground nanti saat sampai misalnya di Mamuju. Nah, di Mamuju kan belum ada engineer-nya, makanya engineer-nya ikut on board. Seandainya ada trouble, jadi engineer-nya mengerjakannya di ground atau saat landing di Mamuju. Saat terbang kita nggak bisa melakukan action apa aja, kita hanya mungkin bisa mengasih saran, tapi itu pun full kendali daripada pilotnya. Nah, layaknya penumpang yang lain, engineer on board juga dapat makanan. Jadi gua terbang juga dapat makanan. Garuda Indonesia the best. Jadi karena pesawat ini terbang ke Mamuju dan flight time-nya kurang dari 1 jam, Garuda Indonesia tidak mengasih makanan berupa nasi, alias dikasihnya berupa snack atau makanan ringan. Nah, isi snacknya itu kayak gini nih, ada 2 biasanya. Biasanya ada 2 model snack, roti atau kue-kue gitulah, dan ada air mineralnya. Tapi ini nih yang gue suka dari Garuda Indonesia, ini the best banget dah pokoknya. Garuda Indonesia itu mendapatkan predikat di makanannya itu sebagai food traveler halal gitulah. Pokoknya nih, lihat di gambar ini deh. World Best Airline for Halal Traveler. Mantap Garuda. Untuk traveler muslim, Garuda sangat recommended. Jadi buat kalian yang beragama muslim, beragama Islam itu aman terbang di Garuda. Dan buat yang non muslim tenang aja, makanan ini tetap enak. Meskipun kalian bilang halal, tapi ini enak serius. Recommended banget buat terbang bareng Garuda Indonesia. Tapi ini gue nggak disponsori sama Garuda ya, gue cuma emang bilang keren aja lah, bagi traveler muslim tuh sangat recommended lah buat berpergian di Garuda Indonesia. Nah, setelah sekitar sudah 40 menitan kita udah prepare untuk landing, dan akhirnya kita landing juga di Mamuju. Apa aja yang gue lakuin pas landing di Mamuju? Jadi saat gue landing di Mamuju itu gue ke kokpit dulu, tanya ke kaptennya bagaimana penerbangan tadi, apakah ada trouble atau kendala. Dan alhamdulillah saat video ini dibuat pesawatnya tidak ada trouble. Akhirnya gue turun ke bawah untuk melakukan walk around check. Nah, saat gue melakukan walk around check, gue ketemu dulu sama mekanik technical assistant di sana. Namanya Kelvin, ini orangnya nih. Ben. Setelah melakukan walk around check, di sana seperti biasalah kita melakukan refueling, pengisian bahan bakar. Jadi nggak mungkin kan kita terbang lagi ke Makassar tanpa mengisi bahan bakar, nanti habis dong. Jadi di Mamuju juga kita isi bahan bakarnya. Dan yang bertugas mengisi bahan bakar itu adalah tanggung jawab dari teknisi pesawat udara. Kok teknisi? Emang teknisi tahu berapa yang dibutuhkan? Ya nggak tahu. Jadi teknisi itu mendapatkan namanya bon fuel. Itu dari hasil briefing Captain dengan FOO-nya, nanti dikasih ke tekniknya berupa bon fuel, berapa jumlah fuel yang dibutuhkan. Jadi kita sebagai engineer atau mekanik, teknisi pesawat melakukan pengisian bahan bakar sesuai permintaan yang ada di bon fuel tersebut. Nah, kelar gue walk around dan mengisi bahan bakar, gue tuh menuju ke terminalnya untuk jalan-jalan sebentar sambil menunggu pesawatnya persiapan boarding, karena waktunya masih agak lumayan sedikit lama. Jadi gue main dulu ke terminalnya sembari ketemu Kilo dan teman-teman ground handling di sana. Oke, sekarang gue lagi sama ground handling favorit di Mamuju. Lagi sama YouTuber teknik JMN Makassar. Jadi kita transit dulu, mampir ke kantornya, main-main. Oke, setelah gue jalan-jalan ke terminal dan akhirnya kita akan kembali lagi ke Makassar atau tempat awal gue tadi terbang. Karena gue di sini juga ikut terbang doang bolak-balik, nggak ikut nginep karena pesawatnya nggak nginep. Jadi gue langsung balik lagi. Kita sekarang balik lagi, terbang ke Makassar lagi. Gak lama dari situ proses boarding pun dimulai, dan inilah proses suasana boarding di Mamuju.
Oke, setelah proses boarding selesai, akhirnya kita balik lagi ke cabin, naik pesawat dan kembali ke Makassar. Nah, jadi begitulah proses dan suasana saat engineer on board. Kalian mungkin dapat sedikit penjelasan lah ya, jadi gimana. Nah, begitulah suasana saat engineer ikut terbang naik pesawatnya. Nah, jadi mindsetnya itu jangan kayak begini loh, engineer saat terbang dan terjadi trouble saat terbang tuh nanti engineer dipanggil suruh benerin. Enggak. Jadi engineer on board itu bertujuan untuk mengantisipasi seandainya ada trouble dan nanti saat landing bisa dikerjakan oleh engineer-nya karena di stasiun tersebut belum ada engineer. Oke, sekian dulu video gua kali ini. Semoga bisa dapat gambaran semuanya tentang apa kegiatan dan tugas teknisi pesawat, dan video ini dibuat dengan sangat safety dan semoga kalian semua dapat memahaminya dengan cerdas. Oke, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana sih cara jadi teknisi pesawat, gue udah pernah buat videonya di video-video awal gue. Mungkin linknya akan gue taruh di atas sini atau sini. Kalian bisa klik aja nanti di sini. Dan terima kasih buat yang udah menyaksikannya sampai habis. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik tombol like-nya. Oke, di tombol like aja, gratis kok. Klik aja like dan share ke teman-teman kalian. Kalau perlu, gue sangat berterima kasih untuk kalian subscribe channel ini. Karena kalau kalian subscribe channel ini tuh bikin gue semangat lagi buat sharing atau melakukan vlog tentang dunia teknisi pesawat. Ya, sekian dulu gue akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay on ground.